Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Jawa Timur, kami sudah tersambung bersama melalui sambungan Zoom yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Mas Emil, apa kabar? Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Mas, berdasarkan data di 25 Juni kemarin, total hewan yang tertular di Jatim ada sekitar 110.000 kurang lebih, dan juga alokasi yang sudah disiapkan untuk Jatim sekitar 350.000 dosis. Nah, kira-kira di tahap awal ini bagaimana pola sebarannya Mas di Jawa Timur, dan juga apakah ada misalkan kelompok peternak yang menjadi prioritas utama untuk pemberian vaksin? Seperti apa Mas? Ya, jadi yang langsung merasakan dampaknya itu terutama sapi perah karena langsung mengalami penurunan produktivitas yang sangat masif terhadap hasil susu. Maka dari itu dari kurang lebih 380.000 ya, hampir 400.000 populasi sapi perah ini menjadi sasaran paling pertama untuk vaksinasi. Kita ingin mencegah yang belum terkena PMK ini di sapi perah supaya tidak terkena. Nah, mau tidak mau, karena kalau sapi potong mungkin memang dampaknya adalah penambahan bobot ini akan melambat pada saat sakit. Tapi kalau sudah sembuh dia bisa digenjot lagi, tidak total loss. Sedangkan kalau sapi perah ini memang kerasa produktivitas yang turun, sedangkan harus dilakukan pengobatan dan diberi makan, ini sangat terasa dampaknya kepada petani, peternak sapi perah. Nah, oleh karena itu dari total dosis 363.400, kita alokasikan 263.000 untuk sapi perah. Ya, jadi ada 32 kabupaten kota, kita koordinasi lewat KUD-nya kita salurkan, lalu 97.000 ini untuk sapi potong di tempat-tempat yang dianggap paling prioritas. Baik, kalau Anda katakan tadi sapi potong adalah sekitar 97.000 begitu dosis yang disiapkan, artinya ini kan tidak sampai setengah dari kemudian dosis yang disiapkan untuk sapi perah. Bagaimana kemudian Jatim akhirnya menjamin untuk stok di Idul Adha yang bulan depan ini juga pasti akan membutuhkan jumlah daging dan juga sapi potong yang banyak, Mas? Jadi kalau ngomong soal ketersediaan sapi potong, lihat saja populasinya 5 juta di Jawa Timur. Tentunya bervariasi usia dan kesiapan bobotnya, tapi dapat kami pastikan dari Dinas Peternakan menyatakan cukup. Nah, pertanyaannya tapi akan ada kelompok-kelompok ternak atau peternak di daerah-daerah tertentu yang terdampak, yang sapinya tidak boleh diangkut ya, atau yang sapinya sedang sakit ataupun yang tidak sakit tetapi berada di daerah yang tidak boleh diangkut. Inilah mereka yang akan terdampak, yang biasanya bisa jual kurban tidak. Nah, kita step by step tentunya ada ikhtiar dari pemerintah untuk menambal kesulitan yang dihadapi, ya, dampak dari kesulitan yang dihadapi para peternak tersebut. Tetapi kalau untuk memenuhi target kurban, ya, ini tentunya secara logis ini pasti cukup, karena untuk kurban ini di 2021 angka kita 77.000-an kurang lebih sapi. Sedangkan kita bicara stok hampir 5 juta sapi secara keseluruhan di Jawa Timur. Jadi kalau ngomong cukup atau tidak cukup, cukup. Tapi apakah akan ada peternak yang terdampak yang biasanya bisa jualan kurban sekarang nggak bisa? Ada. Baik, artinya Anda klaim tadi 5 juta stok itu cukup begitu ya. Nah, apakah dengan kemudian vaksinasi tahap logika, pertama... Mas, 5 juta dan 77.000 secara logika cukup. Karena yang terkena PMK saat ini kan tidak sekitar 2% dari total populasi sapi, termasuk sapi perah yang ada di Jawa Timur. Baik, artinya dengan vaksinasi yang 360.000 sekian tadi, apakah nanti optimis bahwa nanti stoknya akan juga bisa lebih bertambah lagi begitu, Mas Emil? Ya, tentunya vaksinasi mencegah perluasan dari penyakit mulut dan kuku ini kepada sapi jenis apapun. Tapi ingat tadi yang kami sampaikan, bahwa kurban ini adalah kalau kita melihat secara memenuhi kesiapan untuk kurban, itu secara matematis, logika, ya, itu terpenuhi. Dengan melihat, apalagi saya ingin sampaikan data penyebaran saya pegang yang paling baru, ini saat ini memang kan awal kasus itu dia berada di kisaran 2.000-an gitu identifikasi per hari. Jadi dari tanggal 25 Mei, lalu pada tanggal 7 Juni
ditemukan kasus sekitar 3.500-an sampai 4.000 terus. Tetapi kemudian kita lihat bahwa ini sempat memuncak di angka 5.800 di tanggal 16 Juni sampai 21 Juni kemarin 6.000, tetapi selama 3 hari terakhir angka ini menjadi 4.200, 3.600, dan terakhir angka per 25 Juni 2.700. Jadi kita melihat bahwa ada tren pelandaian yang tentunya kita tidak ingin terlena atau gegabah untuk mengatakan sudah oke, tetapi ini bisa jadi merupakan sebuah konsekuensi juga dari pengetatan lalu lintas ternak hidup yang telah diterapkan. Dan memang tentunya kita tahu lah, mohon maaf kalau saya terpaksa harus mengutip juga pengalaman kita dengan COVID, kita akan melakukan check in istilahnya pengetatan, pembatasan, tetapi memang kadang terjadi juga tetap penyebaran kasus. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana ini bisa kita landaikan, kita upayakan tidak terjadi eskalasi kasus yang besar. Nah ini makanya sekali lagi vaksin tadi yang paling merasakan langsung dampaknya adalah sapi perah, karena begitu terkena langsung tidak produktif lagi susunya. Sedangkan kalau sapi potong memang kita berjuang untuk menyembuhkan. Inilah sebabnya fokus kita pada antibiotik, analgesik, dan vitamin kepada sapi-sapi potong. Dan ini adalah upaya berlapis dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Pada tanggal 30 Mei 2022, Ibu Gubernur sudah menyatakan status darurat, jadi sudah bisa menggunakan dana biaya tidak terduga, pos anggaran biaya tidak terduga di masing-masing pemerintah kabupaten kota, termasuk Pemprov, untuk memastikan adanya anggaran untuk mensupport obat-obatan ini. Karena sapi potong kalau sudah sembuh, insya Allah dia bisa kembali lagi digemukkan. Baik, artinya meski eskalasi sekarang melandai, Mas sebutkan tadi kita tidak boleh terlena begitu. Target dari Pemprov Jawa Timur sendiri bagaimana, Mas, untuk menghadapi apalagi nanti di Idul Adha di bulan depan? Ya, sekarang untuk Idul Adha yang penting adalah ada pemahaman yang jelas di semua. Artinya kita bisa memahami suasana hati rekan-rekan peternak hari ini yang biasanya panen di kurban, walaupun sekali lagi saya kasih catatan 77.000 kurang lebih di 2021 bandingkan dengan total 5 juta. Artinya tidak hanya momen ini saja gitu, bahwa 5 juta sapi ini artinya kita adalah supplier daging untuk kebutuhan nasional yang sangat signifikan. Oleh karena itu kurban ini memang tentunya kita sangat prihatin. Tapi ada masalah yang lebih besar, yaitu kontinuitas long term-nya yang kita jaga. Inilah sebabnya kita ingin meminimalisir kerugian dari para peternak sapi, termasuk kita koordinasi juga dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri, agar BTT ini bisa digunakan secepat mungkin. Kemarin sempat ada instruksi yang mengatakan bahwa anggaran BTT harus dipindahkan dulu ke pos lain yang kemungkinan konsekuensinya adalah prosedur pengadaan yang lebih panjang. Nah, kita ingin agar ini bisa dipercepat sehingga pengadaan obat-obatan dengan menggunakan anggaran daerah ini bisa dipercepat juga. Baik, baik. Berarti artinya banyak instrumen begitu ya yang digerakkan untuk kemudian mengantisipasi nanti pada saat Idul Adha. Mas, pertanyaan terakhir begitu, ya. Ketika ada daerah-daerah yang cukup terdampak, misalkan seperti Probolinggo, Lumajang, dan Ponorogo, dan tapi di sisi lain Anda juga mengatakan tadi ada pengetatan mobilitas antar daerah. Menyiasatinya bagaimana kemudian agar tidak dari satu daerah yang zona merah juga akhirnya menyebar ke daerah-daerah di sekitarnya, Mas, di dalam Jawa Timur sendiri? Ya, ini saya pegang data update harian yang selalu kita lakukan. Dan kalau dilihat penetapan kabupaten yang dinyatakan kabupaten wabah, itu ada di 38 kabupaten hanya 4 kabupaten yang dinyatakan wabah. Ya. Artinya padahal kasus ini sudah ditemukan di banyak wilayah, bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga di luar Jawa Timur. Nah itulah sebabnya dalam rakor dengan Menko Perekonomian dan Menteri Pertanian beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 mingguan ya, yang lalu disepakati bahwa kita tidak hanya mengacu ke status kabupaten, tapi juga desanya. Kalau di desa itu ada kasus PMK, karena katakanlah di Jawa Timur ada 8.501 desa kelurahan. Tidak di semua desa kelurahan ditemukan PMK. Nah, di desa yang ditemukan PMK memang harus dibatasi, meskipun kalau lalu lintas ternak itu diwajibkan ya dengan menggunakan surat keterangan kesehatan hewan, tapi untuk daerah asal yang memiliki PMK di desanya itu masih kita batasi terlebih dahulu. Ini upaya untuk meminimalisir tadi penyebarannya.
Baik, baik. Artinya fokusnya di lebih perkecil begitu ya, agar kemudian pemantauan dan juga penanganannya juga bisa dilakukan lebih baik. Baik, terima kasih Ini telah. pilarnya kalau kita Ya, simpulkan, Mas, itu silakan. satu adalah sapi perah menjadi prioritas vaksinasi, Mhm. tetapi tentunya juga kita ingin memperkuat immunity walaupun jauh sekali kebutuhan 97.000 dengan total 5 juta sapi potong. Kurban ini ada keamanan tetapi lalu lintas ternak yang kita restriksi, dan ketiga khusus untuk populasi sapi potong ini karena tidak mendapatkan vaksin yang memadai, saat ini memang harus kita perkuat dengan penguatan ketersediaan obat-obatan, analgesik tadi untuk mengatasi kesakitannya, antibiotik untuk mengatasi infeksi sekunder, dan vitamin untuk mempercepat penyembuhannya. Jadi ini 3 pilarnya. Baik, berarti 3 pilar menjadi fokus utama dari Pemprov Jatim hari ini begitu ya. Baik, terima kasih telah bergabung Ya, bersama kami Wakil Gubernur Jawa terima Timur kasih. Emil Elistianto Dardak telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu, Mas.